Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Baik, kali ini, izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pengantar sistem informasi yang berjudul Identifikasi Bisnis dan Analisis Kebutuhan. Berikut adalah member kelompok 10. Yang pertama ada saya, Daniel Adi Saputra. ada saya Fauzan Aryadi. Dan saya Jafar Sadiq Asmali. Pada slide studi kasus akan dipresentasikan oleh Fauzan. Silakan. Baik, baik, terima kasih Daniel. Kelompok kami mengambil studi kasus 5, yaitu sebuah perusahaan yang sedang berkembang merasa perlu untuk membuat sistem rekrutmen berbasis online. Hal yang selama ini berjalan adalah perusahaan tersebut masih menggunakan website job seeker untuk publikasi info lowongan kerja dan proses lamaran. Tentu perusahaan tersebut juga harus berlangganan agar dapat tetap menggunakan layanan di website webtaker tersebut. Jika perusahaan sudah memiliki website sistem rekrutmen tersendiri, maka dapat menghemat biaya untuk berlangganan website webtaker. Dengan adanya sistem rekrutmen berbasis online, perusahaan dapat lebih leluasa dalam memposting informasi lowongan kerja, mengupload dokumen persyaratan, informasi pelamar yang lolos, menganalisis tren pelamar, dan sebagainya. Selain itu, dengan sistem rekrutmen, perusahaan dapat melakukan seleksi dan tes kepada calon pelamar. Next. Analisis sistem. Yang pertama, permasalahan yang diselesaikan. Kedua, penyebab masalah. Ketiga, sistem yang ingin dibangun. Keempat, kebutuhan sistem. Kelima, analisis bisnis. Yang pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan. Satu, publikasi info lowongan kerja dan proses lamaran masih dilakukan melalui website job seeker berlangganan. Dua, perusahaan tidak leluasa untuk memposting info lowongan kerja dan sebagainya. Next. Yang kedua, penyebab masalah. Satu, website job seeker berlangganan menyebabkan menambah biaya operasional perusahaan. Dua, perusahaan tidak memiliki sistem rekrutmen sendiri yang berbasis online. Next. Baik, saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ja'far. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sistem yang ingin dibangun seperti apa. Next. Yang pertama itu ada kemudahan HR dan calon pelamar. Agar bisa membantu perusahaan atau HR memudahkan rekrutmen calon pelamar, maka saat ini dimulai dengan sistem integrasi di mana HR akan memasang lowongan pekerjaan dengan ketentuan yang telah ada, optimalisasi screening CV, mengirim jadwal interview atau tes kepada pelamar. Lalu kedua ada efisiensi biaya dan waktu. Perusahaan bisa menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk memposting informasi lowongan kerja, mengupload dokumen persyaratan, informasi pelamar yang lolos, menganalisis dan pelamar. Dan yang terakhir ada keamanan website rekrutmen perusahaan. Data-data rekrutmen perusahaan seperti informasi lowongan kerja, mengupload dokumen persyaratan, informasi pelamar yang lolos, menganalisis dan pelamar, dan sebagainya dapat terjaga keamanannya karena website rekrutmen perusahaan telah menggunakan enkripsi tingkat tinggi. Next. Kebutuhan sistem yang pertama ada fungsional, yaitu ada sistem mampu melakukan login dan registrasi. Yang kedua, sistem mampu menampilkan informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, sistem mampu menginput form data calon pelamar. Yang keempat, sistem mampu mengupload berkas. Yang kelima, sistem mampu melihat status dan pelamar. Dan yang terakhir, sistem mampu melihat hasil seleksi calon pelamar. Lalu ini ada kebutuhan sistem yang non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan informasi, yaitu terdapat informasi tata cara lowongan pekerjaan,
terdapat informasi status calon pelamar, terdapat informasi jumlah kapasitas calon pelamar, dan yang terakhir, terdapat informasi hasil seleksi calon pelamar. Kebutuhan keamanan. Sistem dilengkapi dengan email dan password, pendaftaran melalui situs publik. Selanjutnya, sistem aplikasi dilengkapi dengan enkripsi data. Dan yang terakhir, sistem aplikasi rutin melakukan backup data. Lalu ada kebutuhan kerja. Yang pertama, pendaftaran calon pelamar kerja menjadi lebih tertib dan mudah. Dua, proses input data menjadi lebih cepat. Tiga, perusahaan dapat lebih leluasa memposting dan menerima calon pelamar kerja. Yang terakhir, bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Lalu ada kebutuhan operasional. Yang pertama itu ada hardware, harddisknya 1 tera, RAM-nya 8 GB, monitor. Lalu ada kabel jaringan, mouse, keyboard, printer, dan lain sebagainya. Lalu softwarenya itu ada browser, sistem operasi Windows 10, dan MySQL. Untuk kebutuhan usernya sendiri, user dapat dengan cepat melakukan proses input data, lalu user dapat melihat informasi kebutuhan hasil seleksi pelamar, dan user dapat melakukan tes seleksi secara online. Lalu untuk admin dapat mengecek data valid atau tidak. Yang kedua, admin dapat mengelola data user. Yang terakhir, admin dapat mengelola informasi data website. Yang terakhir itu ada kebutuhan tampilan. Website-nya yaitu menerapkan user friendly. Terus website menggunakan responsive web design. Dan yang terakhir dari segi tampilan website juga mudah dibedakan pada setiap fiturnya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jafar. Selanjutnya, analisis pieces sistem lama. Yang pertama ada performance, masih menggunakan sistem job seeker. Yang kedua, information, untuk mendapatkan informasi calon pelamar tidak leluasa dan terbatas. Yang ketiga, ekonomi, berlangganan di website job seeker. Yang keempat, kontrol, layanannya di luar perusahaan kurang terpercaya dengan menggunakan data. Yang kelima, efisiensi, membutuhkan ekstra biaya, terbatas, dan tidak leluasa. Yang keenam, service, layanan kurang memuaskan. Selanjutnya, analisis pieces sistem baru. Performance dan information. Performance. Sistem berbasis online akan membuat kinerja proses seleksi dan tes jauh lebih cepat bagi pihak perusahaan maupun calon pelamar. Information. Information dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sistem informasi terdiri kegunaan, usefulness, ekonomi, economic, keandalan, reliability, layanan langganan, customer service, kesederhanaan, simplicity, yang terakhir flexibility. Selanjutnya ada ekonomi dan kontrol. Ekonomik. Sistem tidak memerlukan kertas dan website job seeker yang berlangganan, sehingga bisa menekan pengeluaran bagi perusahaan. Berikutnya kontrol. Sistem dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada user dalam menjaga data pribadi yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya efisiensi dan service. Efisiensi. Calon pelamar kerja dapat mengakses, mengupload data, hasil seleksi calon pelamar kerja dengan mudah, aman, dan tidak terbatas jarak dan waktu. Service. Sistem dapat diakses di mana saja yang memiliki jaringan internet dan sistem perusahaan dapat melihat hasil seleksi dan melakukan tes kepada calon pelamar. Berikut adalah member job desk kelompok kami. Setiap materi dan slide yang kami kerjakan dilakukan secara bersama-sama melalui Gmeet, dan presentasi kami lakukan juga secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 10 kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.